my YouTube channel. Balik lagi di Sabar Sharing Bareng. Jadi di Sabar episode kedua kali ini kita akan ngejawabin beberapa pertanyaan dari teman-teman di sosial media aku yang aku udah waktu itu aku pernah kasih question box di Instagram aku @saniasinantia, jangan lupa di follow, di Facebook aku di saniasinantia juga jangan lupa di add ya. Jadi aku pernah buka question box dan ada beberapa pertanyaan yang pengen aku jawabin hari ini. Yang pertama ada dari @titiswardowanti. Katanya, apa kamu masih suka mengalami kejang? Selain obat dokter, apa ada obat tradisional yang Mbak konsumsi? Oke, jadi pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama, apa masih kejang? Masih kejang? Masih. Jadi terakhir tuh bulan lalu pas di tanggal 19 Agustus. Kenapa aku ingat? Karena ulang tahun kakak aku, jadi aku ingat. Di 19 Agustus itu aku kejang setelah, kalau aku nggak salah tuh 14 bulan, jadi sekitar setahunan nggak anfal. Jadi biasanya kalau sekarang tuh aku masih setahun sekali tuh ada anfal gitu, karena kadang-kadang aku sih ngerasanya ya karena akunya abai gitu. Jadi karena udah lama, udahlah santai aja, capek mah nggak apa-apa lah. Terus atau misalnya kayak apa ya, makan yang asal gitu ya, santai aja lah gitu. Jadi seringnya tuh abai. Jadi buat kalian yang epilepsi juga yang masih suka anfal walaupun udah lama, jangan pernah abai, karena abai itu adalah salah satu apa ya, jalan menuju keanfalan. Kadang-kadang kita dijaga gitu ya, udah setahun udah dijaga gitu, tiba-tiba abai kan kayak anfal lagi gitu, kayak harusnya report nih ke dokter, oh udah setahun nih nggak anfal, tiba-tiba anfal lagi. Jadi kan agak males ya gitu. Nah, pertanyaan yang kedua tadi adalah tentang aku minum obat tradisional apa enggak. Kalau sekarang jujur enggak. Kalaupun aku minum, aku kadang-kadang kan minum yang rebus-rebusan jahe apa segala macam gitu, itu untuk daya tahan tubuh aja, untuk hal lain gitu, untuk supaya daya tahan tubuhnya tuh bagus. Tapi dulu aku pernah juga minum obat-obatan yang tujuannya untuk ke epilepsi, kayak apa ya, pegagan aku pernah minum, terus kayak bekatul aku pernah minum, dan beberapa yang lainnya aku pernah minum, tapi jujur nggak ada efek di aku. Tapi notes ya, jangan sampai lupa, selain aku minum herbalan itu, aku juga tetap minum obat dokter. Jadi better sih kalau misalnya mau nyoba emang yang kayak herbal, penasaran nih katanya bisa buat epilepsi, buat apa, nggak apa-apa, tapi obat dokternya tetap diminum gitu. Karena menurutku ya, aku kan bukan dokter, aku bukan apoteker, bukan ahli apa-apalah, aku mah orang biasa gitu. Tapi pemikiran aku, kalau obat dokter itu kan udah ada nih sesuai jenis epilepsinya itu kan banyak nih jenisnya gitu. Itu epilepsi yang jenis apa, untuk yang cara minumnya, untuk berat badannya segimana, intensitas anfalnya segimana, dan segala macam itu kan ada tuh pertimbangannya. Jadi menurutku sih itu memang udah lebih apa ya, lebih spesifik gitu, ke peruntukannya menurut aku ya. Tapi kan aku balik lagi bukan dokter, jadi kalau nanya obat jangan sama aku. Sekarang yang kedua ada dari puput.pasaribu. Katanya saran aja, bikin IG live dong bareng teman-teman OD. Siap. Jadi aku ada beberapa kali sempat bikin Instagram, live di Instagram, ngobrolin tentang epilepsi. Nah, ada juga yang barengan sama Dr. Felix, spesialis syaraf, ada juga yang aku sendiri. Kalian jadi kalau yang belum pernah nonton atau belum sempat nonton, kalian bisa cek di Instagram aku simpen di IG TV, jadi kalian bisa nonton. Jadi jangan lupa untuk di follow ya. Oke, next yang ketiga ada dari Huda Gunawan. Wow, Huda Gunawan ini adalah salah satu sahabat aku, mentor aku, yang ngajarin aku, partner aku yang dulu kita sempat di radio, ada di salah satu radio.
kita siaran bareng. Jadi ya kalau kalian lihat aku bisa ngomong kayak gini nih di depan kamera, kalian lihat aku bisa lancar berbicara, ini adalah salah satu hasil didikan dari Kakak Huda. Jadi jangan lupa untuk di follow juga Kakak Hudanya. Nah, katanya kata Kakak Huda adalah cara percaya diri dan berdamai dengan diri sendiri, terutama berdamai dengan penyakit. Oke, jadi mungkin nih kayaknya Kakak Huda kan lagi sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan buat Kakak Huda dan semua teman-teman yang lagi sakit, yang lagi tertimpa musibah, semoga cepat sehat, cepat kuat kembali dan melalui hari-hari dengan baik. Gimana cara untuk percaya diri? Aku agak bingung sih jawabnya, karena yang mengajarkan kepercayaan diri aku adalah Kakak Huda. Jadi kayak dia nanya lagi ke gue, kayak gue harus jawab lagi. Lo mendingan flashback aja di hidup lo. Jadi kalau aku pribadi ya, gimana cara aku berdamai dengan diri sendiri, terutama dengan penyakit. Karena kan hubungannya sama penyakit ya, penyakit apapun. Jadi kebetulan di aku dikasih sama Tuhan tuh, aku dikasih epilepsi. Tapi ada beberapa teman-teman yang lain kan mungkin dikasih autoimun, mungkin dikasih sakit yang lain lah gitu, aku nggak tahu ya. Mungkin penyakit yang lain. Cara berdamainya gimana? Aku juga bingung sih sebenarnya, karena aku kan kayak ya udah jalan aja gitu. Mungkin kalau kalian lihat sekarang aku bisa sharing, bisa kelihatannya kayak ya fine-fine aja gitu, walaupun walaupun apa, tapi ya santai-santai aja. Ya aku sudah melewati fase-fase yang nggak enak di dulunya nih gitu, karena aku udah 15 tahun hidup dengan epilepsi, jadi kayak udah yang ya udahlah. Tapi di 6 tahun awal itu aku ngerasa yang ada di bawah banget. Gimana cara aku bisa up lagi, move on dengan keadaan, itu adalah salah satu yang aku juga bingung share-nya gimana, karena aku juga nggak ngerti. Jadi mungkin gini, jadi dulu 6 tahun di awal itu aku ngerasa aku sendirian. Aku ngerasa orang siapa sih yang sakit epilepsi, gimana sih ada orang sakit epilepsi. Karena kebanyakan kalau kita ke dokter nih, misalnya kita ke dokter nih, ngantri kan, rata-rata tuh nggak ada yang mengaku kalau dia sakit epilepsi. Jadi kebanyakan kayak aku nanya nih, Mbak sakit apa, mau ke dokter mana, gini-gini, pasti dia kayak, oh mau ke dokter saraf, enggak kontrol aja, gini-gini, pasti gitu. Tapi ketika aku mau share bahwa oh iya saya juga mau ke dokter itu, kalau saya sih sakit epilepsi udah lama gini ya, gue cerita udah panjang kali lebar nih sama dengan luas ya kan, baru dia mau kayak oh iya saya juga epilepsi. Nah itu kan kayak membuat ya, kalau gue gitu, menurut gue membuat gue yang ngerasa ya sakit epilepsi itu gue doang, karena gue nggak pernah ketemu orang yang ngobrol sama-sama penyakit epilepsi juga. Nah setelah sekarang gue berani ngomong kayak gitu, gue berani oh kalau saya sih sakit epilepsi bla 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 bla, baru orang itu mau ngebuka dirinya. Coba bayangin kalau nggak ada orang yang mau ngebuka dirinya bahwa dia sakit epilepsi misalnya, kan lo nggak akan pernah tahu bahwa di dunia ini ada orang lain yang punya penyakit yang sama, bahwa lo tuh nggak aneh sendirian. Kayak misalnya sekarang orang yang sakit bipolar, sakit apa, ya sekarang mereka mulai open, mulai terbuka bahwa ya gue emang sakit ini, terus kenapa gitu. Mulailah belajar untuk seperti itu kayaknya. Karena aku dulu ngerasa kayak ini penyakit apaan sih, jadi akhirnya nggak pede, kayak memikirkan bahwa orang lain kayaknya mikirinnya jelek deh ke diri gue, kayaknya orang lain takut deh sama gue, kayaknya orang lain bakalan jijik deh sama gue kalau tahu kalau gue tuh punya epilepsi dan bla 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 segala macam. Dan menurutku itu hal yang wajar. Ketakutan itu ada pasti, karena kita nggak tahu di luar sana orang akan bereaksi seperti apa ketika tahu kalau kita tuh sakit. Kita punya penyakit yang mungkin buat orang lain itu adalah aib, padahal nggak ada aibnya sama sekali. Setelah akhirnya aku waktu itu bergabung di komunitas epilepsi Indonesia, ada di Facebook yang ini, linknya juga aku kasih nanti di description box. Jadi kalian bisa yang teman-teman yang sesama OD atau punya anak OD, kalian bisa gabung di komunitas epilepsi Indonesia. Oke. Nah, jadi pertama kali aku masuk situ, aku cuman baca semua postingan dari postingan pertama sampai postingan terakhir. Itu aku baca satu-satu. Di situ aku baru menyadari bahwa aku tidak sendiri selama ini. Bahwa ternyata banyak di luar sana orang-orang yang punya penyakit yang sama aku,
Di situ aku baru titik balik setelah 6 tahun. Aku ngerasa bahwa ternyata gue nggak aneh sendiri ya, ternyata orang lain banyak ya yang sama, bahkan banyak juga nasibnya jauh lebih buruk dibanding gue. Gue punya orang tua, gue punya keluarga yang support, yang berusaha mencarikan dokter-dokter terbaik, berusaha ngasih walaupun kadang-kadang masuk akal nggak masuk akal, tapi dikasih pengobatan yang semaksimal mungkin menurut mereka, dikasih perhatian yang lebih sama mereka, dikasih kemudahan-kemudahan lainnya. Gue nggak pernah ngeliat maksudnya gue tidak mau, bukan nggak pernah lihat, gue tidak mau memikirkan orang-orang yang berpikiran negatif akhirnya gitu. Padahal dulu 6 tahun awal tuh kayak pasti orang mikirnya gini, kita udah negatif thinking gitu sama orang lain. Orang lain pasti mikirnya gini nih tentang gue, orang lain pasti gini, orang lain pasti gini, pasti gitu gini gitu. Dan itu akhirnya kayak gak jadi apa-apa buat kita gak sih? Nah di komunitas itu aku ngeliat orang lain yang jauh lebih buruk dari aku kondisinya, misalnya tidak hanya epilepsi tapi misalnya bercampur dengan ADHD, misalnya autis juga atau yang lainnya gitu, atau bahkan sampai ada yang ODGJ juga. Itu hal yang menurutku, gue cuma epilepsi doang segini ngeluhnya, gimana mereka gitu. Terus selain aku ngeliat yang lebih buruk kondisinya dibanding aku juga ngeliat yang jauh di atas aku. Aku menemukan salah satu postingan dari dosen aku yang ternyata adalah sesama OD. Ternyata dia juga epilepsi dan dia adalah dosen favorit, salah satu dosen favorit di kampus aku, di jurusan aku, yang benar-benar difavoritin banyak cewek-cewek. Dan aku baru tahu bahwa ternyata dia epilepsi. Di situ aku ngeliat bahwa dia aja epilepsi dan dia baik-baik aja kok hidupnya. Dia kerja, dia jadi dosen, bahkan dosen favorit. Dia ngajarnya enak banget, dia best banget menurut aku gitu. Kenapa gue malah minder ya? Berarti gue juga bisa nih kayak dia gitu. Gak mau ada fotonya, nggak usah ada fotonya ya, kalian jangan dibayangin ada fotonya di sini, jangan. Jadi pada saat itu kayak ternyata mungkin ya gue menjadi orang sehebat itu. Padahal di awal tuh gue ngerasa kayak aduh hidup gue kok gini banget, kok Tuhan gak jahat banget ngasih cobaan segininya, nggak kayak kenapa harus gue, kenapa nggak orang lain, ini sampai kapan sih kayak gini, minum obat segini banyak, terus kayak harus ke dokter, harus periksa ini itu segala macam, berobat segala macam, kayak kapan sih ini semua selesai. Itu semua ada di 6 tahun awal. Setelah itu dari 6 tahun setelahnya sampai sekarang tahun ke-15, gue menyadari bahwa gak ada yang salah dengan itu semua. Gak ada yang gini, kita pasti ada di posisi yang ketika kita menerima sesuatu yang buruk, pasti kita akan otomatis nih ya, kita pasti akan merasa terpuruk, kita akan merasa kok hidup gue gini banget, kok Tuhan gak adil, kok bla 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 bla. Tapi ketika kita berjalan, ternyata gak seburuk itu. Ternyata ketika kita dikasih cobaan segini, yang kemampuan kita segini, gak mungkin kemampuan kita cuma segini, dikasih cobaannya segini, gak masuk akal, gak mungkin. Jadi akhirnya gue pikir ya gue bisa pasti, dan seiring berjalannya waktu ya tetap yang negatif akan ada gitu, yang support gitu. Jadi dan gue lebih banyak melihat yang supportnya nih gitu, orang-orang yang support setelah gue buka bahwa gue tuh OD, gue tuh punya epilepsi itu apa, seperti ini, gue share semua. Akhirnya malah banyak yang ngasih support, banyak yang gue pikir orang-orang akan menjauhi gue, orang-orang akan jijik sama gue, kayak pikiran-pikiran negatif yang di awal itu ternyata nggak terbukti gitu. Walaupun ya ada yang sisi negatifnya, sering kok kalau kita lagi sama teman-teman nih, kita lagi sosialisasi epilepsi di jalanan, gak jarang juga kita menemukan orang-orang yang kayak ih itu orang epilepsi, ih najis, gue takut, nggak mau, kayak begitu dideketin, enggak saya nggak mau gitu, kayak seolah-olah kita tuh akan menularkan penyakit, kayak kita covid terus gue bakalan bersihin lo nih gitu, lo pasti ketularan nih gitu. Kayak nggak gitu. Kita pun menghadapi hal yang kayak gitu kok gitu, dijijikin orang, ditakutin orang, kita ngalamin kayak gitu. Tapi buat gue itu adalah justru jadi kayak pacuan, orang-orang, masyarakat harus tahu nih tentang epilepsi, orang-orang harus teredukasi dengan epilepsi. Itu yang jadi
pemicu gue untuk ayo Sonia semangat, ayo bikin video. Itu adalah salah satunya. Jadi kalau dibilang gimana caranya berdamai dengan penyakit, berdamai dengan diri sendiri, ya lihat aja lingkungan sekitar, lingkungan yang support, lingkungan yang negatif, lihat, dan lingkungan yang ada di bawah, ada yang di atas, lihat, itu semua lihat aja. Jangan kalian tutup mata, jangan hanya melihat diri kalian sendiri, karena kalau kita cuma lihat diri kita sendiri, ya otomatis penilaian hidup hanya di diri kita gitu. Tapi kalau kita ngelihat orang lain, ternyata banyak yang lebih sulit, ternyata orang lain banyak yang lebih nasibnya lebih jauh lebih buruk gitu. Mungkin dia ngasih kita depresi tapi dia dikasih kesulitan yang lain, ternyata banyak kok gitu. Apalagi sekarang zaman pandemi gitu, ketika kita lihat banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Nah kalau gue emang pekerjaannya di rumah kan emang ya udah gitu aja gitu kan, gak ada ngaruh ya kan. Jadi ya lihatlah gitu di di sisi-sisi orang lain yang banyak yang jauh kurang beruntung dibanding kita. Tapi lihat juga orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita dengan punya kondisi yang sama, tapi dia bisa kok tetap survive di hidupnya. Dia bisa kok tetap jadi seseorang, tetap bisa kok jadi orang hebat. Hebat itu nggak harus jadi Raffi Ahmad, Mary Riana, jadi Mario Teguh. Enggak, versi hebat setiap orang tuh beda-beda. Dan kita harus melihat ke versi diri kita aja. Ya kalau aku ya tipe yang ngebandingin kayak 2 tahun terakhir apa sih yang gue lakuin 2 tahun yang lalu, gue kayak apa sih. Oh ternyata banyak ya perubahan yang positif, ada juga yang negatif. Ya, kita yang positifnya diterusin gitu kan, yang negatifnya berusaha kita hilangi. Jadi intinya adalah coba untuk lihat sekitar kalian, maka kalian akan bersyukur dan berdamai dengan diri. Jadi intinya adalah gini, kalau kita mau orang lain menerima kita, terima dulu diri kita sendiri. Lingkungan kalian, orang lain di luar sana tidak akan pernah bisa menerima kalian kalau kalian tidak bisa menerima diri kalian sendiri gitu. Jadi sekarang dipikirin gimana kita bisa menerima orang lain yang diri dia juga nggak mikirin diri dia. Ngapain lo mesti ribet-ribet mikirin orang lain, bener nggak? Jadi intinya adalah untuk supaya orang lain bisa menerima kondisi kita, mau menerima oh dia tuh punya epilepsi, oh dia tuh punya penyakit apa kesulitan apa, ya kalau kitanya dulu nih harus nerima. Kita kalau misalnya kita udah ngerti tentang diri kita, kita bisa mempresentasikan diri kita ke orang lain ya lebih baik. Dan paling penting nih untuk menjawab pertanyaannya tadi, cara percaya diri dan berdamai dengan diri sendiri adalah percaya cobaan kalian adalah sesuai kemampuan kalian. Cobaannya segini, kemampuannya segini juga, nggak mungkin kemampuannya segini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.